Pernahkah kamu merasa seolah beban di pundakmu tak kunjung berkurang? Atau mungkin kamu bangun di pagi hari dan merasa tenagamu sudah habis bahkan sebelum harimu dimulai? Jika iya, maka sejujurnya itu adalah hal yang wajar. Kita hidup di dunia yang memuja kesibukan. Kita seringkali merasa bersalah jika kita diam sejenak. Kita merasa tertinggal jika melihat orang lain berlari, sementara kita hanya ingin duduk dan mengatur nafas. Kita diajarkan bahwa berhenti adalah sinonim dari gagal. Tapi, benarkah demikian? Bayangkan sebuah lampu. Untuk memberikan cahaya yang terang, ia butuh aliran listrik. Jika kabelnya panas dan bebannya berlebihan, ia akan teredup atau bahkan putus. Kamu pun begitu. Kamu adalah titik nyala bagi hidupmu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Tapi, pijarmu tidak akan bisa bertahan jika kamu terus-menerus memaksakan dirimu menyala tanpa henti, tanpa pernah memberi waktu untuk mendinginkan mesin. Lelah bukan tanda bahwa kamu lemah. Lelah adalah sinyal jujur dari tubuhmu dan jiwamu bahwa kamu telah berjuang dengan sangat hebat. Lelah adalah cara dirimu berkata, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Tapi sekarang, bolehkah aku beristirahat?" Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri. Kita menjadi kritikus paling kejam bagi jiwa kita sendiri. Saat kita merasa lelah, suara di kepala kita sering berbisik, "Ayo bangun, jangan malas. Lihat si A sudah sampai di sana. Lihat si B sudah punya itu." Tapi mari kita jujur, bumi saja punya musim. Ada saatnya pepohonan menggugurkan daunnya untuk bertahan hidup di musim dingin sebelum akhirnya bersemi kembali. Ada saatnya laut pasang dan ada saatnya surut. Semesta ini bergerak dalam ritme, bukan dalam garis lurus yang menanjak tanpa henti. Jika alam saja diizinkan untuk beristirahat, mengapa kamu merasa tidak pantas mendapatkannya? Menjadi manusia berarti menerima keterbatasan. Kamu bukan robot yang diprogram untuk bekerja 24 jam. Kamu adalah makhluk yang punya rasa, punya batas energi, dan punya titik jenuh. Menghargai rasa lelahmu adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Itu artinya kamu mendengarkan kebutuhanmu, bukan sekedar mengikuti tuntutan dunia. Banyak dari kita takut beristirahat karena takut tidak bisa mulai lagi. Kita takut jika kita meletakkan beban ini sebentar saja, kita akan kehilangan momentum. Namun, dengarkan ini baik-baik. Istirahat adalah bagian dari perjalanan, bukan hambatan. Sama seperti spasi dalam sebuah kalimat, tanpa spasi semua kata akan bertumpuk dan tidak bermakna. Istirahat adalah spasi dalam hidupmu agar ceritamu bisa terbaca dengan jelas, agar maknamu bisa dipahami oleh dirimu sendiri. Jangan biarkan rasa lelah itu menumpuk hingga menjadi benci. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar padam baru mencari pertolongan. Izinkan dirimu untuk tidak melakukan apa-apa selama beberapa saat. Izinkan dirimu untuk menangis jika beban itu terasa terlalu sesak. Izinkan dirimu untuk hanya sekedar bernafas dan merasakan keberadaanmu di sini, saat ini. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai ke garis finish, tapi tentang siapa yang bisa menikmati perjalanannya tanpa kehilangan dirinya sendiri di tengah jalan. Jika hari ini kamu merasa hanya bisa memberikan 10% dari energimu, ketahuilah bahwa itu sudah cukup. Kamu telah memberikan 100% dari apa yang kamu miliki di saat sulit itu. Jangan benci rasa lelahmu, peluklah ia. Katakan pada dirimu sendiri, "Terima kasih sudah berjuang. Sekarang mari kita tidur. Mari kita tenang sebentar." Titik nyala di dalam hatimu tidak akan pernah benar-benar padam selama kamu masih memberinya ruang untuk bernafas. Esok hari, atau lusa, atau kapanpun kamu siap, pijar itu akan kembali terang. Tapi untuk sekarang, biarkan ia meredup sejenak dalam damai. Ia akan bangga padamu, bukan karena apa yang kamu capai, tapi karena kamu masih di sini, bertahan, dan belajar untuk mengerti dirimu sendiri. Istirahatlah sejenak, karena kamu layak mendapatkannya.